Shalom, kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam program Saat Teduh pada pagi hari ini. Mari kita awali dengan doa bersama. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu pada pagi hari yang cerah ini kami boleh bersaat teduh di hadapan-Mu. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami semua sehingga lewat saat teduh pada pagi hari ini kami mendapatkan berkat yang berkelimpahan dari Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sharing tentang kebenaran firman Tuhan yang berjudul Hidup di dalam kasih, yang didasari pada firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut: Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kekasih Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial, yang berarti bahwa kita harus berinteraksi satu dengan yang lainnya. Perlu kita ketahui di dalam kita berinteraksi satu dengan yang lain itu dibutuhkan kasih. Dunia di mana kita berada saat sekarang ini juga membutuhkan kasih. Kita dapat bayangkan bagaimana dunia ini tanpa kasih pasti akan bergejolak, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak baik, pasti akan terjadi pertumpahan darah di mana-mana. Oleh karena itu, kasih itu sangat memegang peranan penting di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus selalu mengajar kepada kita supaya kita hidup di dalam kasih. Kekasih Tuhan, bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam kasih? Coba kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi untuk hidup di dalam kasih itu kita harus saling berbagi. Kita boleh belajar dari kehidupan jemaat yang mula-mula. Jemaat yang mula-mula ini benar-benar hidup di dalam kasih, satu dengan yang lain saling mengasihi. Bahkan jemaat mula-mula ini memiliki harta kekayaan itu dijadikan satu, harta kekayaan itu merupakan milik bersama. Jadi untuk hidup di dalam kasih kita ini perlu untuk
berbagi dengan orang lain. Apa yang kita miliki yang berasal daripada Tuhan itu harus bisa dinikmati oleh orang lain, bukan hanya diri kita sendiri, keluarga kita yang menikmati, tetapi biarlah apa yang kita terima dari Tuhan itu bisa dinikmati oleh orang lain, sehingga hidup kita ini akan menjadi berkat bagi orang lain. Yang berikutnya, hidup di dalam kasih itu adalah saling menolong. Bukankah kita dalam kehidupan ini banyak hal yang kita alami di dalam hidup ini? Kita seringkali juga mengalami kesulitan, seringkali kita mengalami sakit penyakit, seringkali kita mengalami berbagai macam bahaya dalam kehidupan ini. Seringkali kita juga melihat ada saudara-saudara kita yang mengalami kelaparan, kesulitan di dalam hidupnya. Kalau kita melihat situasi dan keadaan yang seperti itu, maka kita perlu saling menolong satu dengan yang lain. Kekasih Tuhan, marilah kita melihat kepada diri kita masing-masing saat sekarang ini. Sudahkah kita menunjukkan cinta kasih kita kepada sesama kita? Apakah saat sekarang ini kita tinggal diam ketika kita melihat sesama kita mengalami kesulitan? Apakah kita merasa kalau teman-teman atau saudara-saudara kita membutuhkan pertolongan kita, itu akan merepotkan terhadap diri kita? Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita saling tolong menolong dengan sesama kita. Kalau kita bisa membantu orang lain, itulah merupakan suatu kehormatan bagi kita semua, yang berarti kita sudah menjalankan apa yang diinginkan oleh Kristus dalam kehidupan kita, bahwa kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kekasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita saling berbagi, mari kita saling menolong satu dengan yang lainnya. Haleluya, amin. Kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, Engkau mengajarkan kepada kami untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan, kalau Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami, apapun yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami, kami akan bisa melakukan semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.